Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Astuti. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya untuk menentukan manakah perusahaan yang terbaik dalam mengelola perusahaannya. Perlu diingat teman-teman, untuk melakukan perbandingan, kita harus melakukan perbandingan pada perusahaan yang berada dalam subsektor yang sama. Di sini saya melakukan perbandingan pada subsektor konstruksi bangunan. Langsung saja kita mulai. Di sini saya memiliki 3 contoh perusahaan. Ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Sebelumnya terlebih dahulu, untuk melakukan perbandingan kita harus mencari rasio-rasio dari masing-masing perusahaan. Untuk rasio-rasio ini saya dapatkan dari aplikasi RTI Business yang bisa kalian download di App Store atau Play Store yang ada di handphone kalian. Untuk rasio pertama yang akan saya bandingkan adalah rasio EPS, earning per share atau rasio laba per lembar saham. Rasio EPS, earning per share atau rasio laba per lembar saham ini, jika semakin tinggi maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengelola perusahaannya. Pada perusahaan A, rasio EPS-nya sebesar Rp52, pada perusahaan B sebesar Rp255, pada perusahaan C sebesar Rp96. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang memiliki rasio EPS earning per share atau rasio laba per lembar saham yang paling tinggi adalah dari perusahaan B. Untuk selanjutnya saya akan melakukan perbandingan pada rasio ROE, DER, dan dividen yield. Nah, teman-teman, perbandingan selanjutnya saya telah menyediakan diagram di sini agar perbedaannya terlihat lebih jelas dan lebih mudah membandingkannya. Di sini saya telah menyediakan rasio ROE, DER, dan dividen yield. Pada perusahaan A, rasio ROE sebesar 16,28%, pada perusahaan B sebesar 13,48%, pada perusahaan C sebesar 20,27%. Jika rasio ROE atau Return on Equity Ratio makin tinggi, maka semakin efisien pula perusahaan tersebut dalam mengelola perusahaannya. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang memiliki rasio ROE yang paling tinggi, yang paling besar adalah dari perusahaan C. Untuk selanjutnya kita lakukan perbandingan pada rasio DER yang berwarna merah. Pada perusahaan A, rasio DER atau rasio Debt Equity Ratio atau rasio utang sebanyak 1,74 kali, pada perusahaan B sebanyak 2,59 kali, pada perusahaan C sebanyak 1,43 kali. Rasio DER atau Debt Equity Ratio atau rasio utang berbeda dengan rasio sebelumnya. Pada rasio sebelumnya, jika semakin tinggi maka semakin efisien perusahaan itu, maka semakin baik perusahaannya. Pada rasio DER berbeda karena merupakan rasio utang, yang berarti jika rasio utang tersebut semakin sedikit, maka semakin bagus perusahaan tersebut dan memberi banyak manfaat untuk perusahaan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang memiliki rasio DER atau rasio utang yang paling sedikit adalah rasio dari perusahaan C. Untuk selanjutnya, kita lakukan perbedaan pada rasio dividen yield. Perusahaan A, rasio dividen yield-nya sebesar 13,70%, pada perusahaan B sebesar 3,59%, pada perusahaan C sebesar 5,95%. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang memiliki rasio dividen yield yang paling tinggi, yang paling besar adalah dari perusahaan A. Maka perusahaan A semakin baik dalam mengelola perusahaannya karena memiliki dividen yield yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, kesimpulannya setelah kita melakukan perbandingan dari rasio-rasio yang ada, perusahaan terbaik yang pertama adalah perusahaan C. Bisa kita lihat dari rasio ROE-nya, perusahaan C memiliki rasio ROE yang paling tinggi, dan untuk rasio DER-nya, perusahaan C memiliki rasio DER yang paling sedikit. Dan untuk perusahaan terbaik kedua adalah perusahaan A, yang mana perusahaan A ini juga memiliki rasio ROE yang cukup tinggi dan rasio DER yang cukup sedikit.
Dan untuk perusahaan terbaik yang ketiga adalah perusahaan B. Mengapa perusahaan B merupakan perusahaan ketiga yang terbaik? Karena perusahaan B memiliki rasio DER atau rasio utang yang lebih banyak sedikit dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Oke, selesailah perbandingan dari perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Berikutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana cara perhitungan untuk menemukan rasio ROE atau Return on Equity Ratio. Sebelumnya, untuk melakukan perhitungan ini, kalian harus mendownload terlebih dahulu laporan keuangan dari perusahaan yang akan kalian hitung rasionya. Di sini saya telah mendownload laporan keuangannya. Dan untuk rumus rasio ROE adalah total laba bersih dibagi total ekuitas 2019 ditambah total ekuitas 2018. Untuk total laba bersihnya, kalian bisa cari pada laporan laba rugi, yaitu pada laba periode berjalan. Di sini sebesar Rp106.490.942. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian total ekuitas 2019 dan 2018 kalian bisa lihat pada laporan posisi keuangan pada jumlah ekuitas 2018 dan 2018-2019 di sebelah kiri dan 2018 di sebelah kanan. Langsung saja kita masukkan pada rumus. Untuk total ekuitas 2019 sebesar Rp1.022.201.679 dan untuk 2018 sebesar Rp1.052.110.737. Langsung saja kita bagikan 2 dan hasilnya adalah Rp106.490.942 dibagi dengan Rp1.037.156.208 dan hasilnya kita kalikan dengan 100. 0,10 dikali 100, maka rasio Return on Equity atau rasio ROE-nya sebesar 10,26%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari rasio DER. Sama seperti sebelumnya, kalian harus mendownload terlebih dahulu laporan keuangan dari perusahaan yang akan kalian hitung rasionya. Untuk rumus dari rasio DER atau Debt Equity Ratio adalah utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang dibagi total keseluruhan ekuitas. Jika sudah ditemukan laporan keuangannya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Untuk utang jangka pendeknya, jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.694.124.045 ditambah utang jangka panjangnya, jumlah liabilitas jangka panjang yaitu sebesar Rp265.175.002 dibagi dengan total keseluruhan ekuitas yaitu sebesar Rp1.201.201.679. Setelah kita tambahkan, didapatlah jumlah liabilitas, jumlah utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek yaitu sebesar Rp1.952.299.047 dibagi dengan jumlah ekuitasnya atau total keseluruhan ekuitasnya yaitu Rp1.201.201.679. Maka didapatkan rasio DER-nya adalah sebanyak 1,91 kali. Dan berikutnya saya akan jelaskan mengenai perhitungan dari dividend yield. Nah, sebelumnya kalian harus mencari data dari dividen per share dan market price. Untuk dividen per share saya dapatkan dari aplikasi RTI Business. Dan untuk market price-nya saya dapatkan dari website Dunia Investasi. Untuk rumus dari dividen yield adalah dividen per share dibagi market price dikali dengan 100. Jika kita sudah menemukan datanya, maka langsung saja kita masukkan rumus. Untuk dividen per share-nya yang dari RTI Business, IDR 40 kita masukkan Rp40 dibagi dengan market price-nya. Di sini kita ambil dari tanggal 10 bulan 5 2019, kita sesuaikan dengan yang ada pada RTI Business. Kita pilih yang close sebesar Rp600, kita masukkan rumus Rp40 dibagi dengan Rp600 dikali 100.
Hasilnya adalah 0,6 rupiah dikali dengan 100, maka dividen yield yang kita dapatkan sebesar 6,66%. Sekian dari pembahasan mengenai perbandingan antara perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C, dan juga pembahasan mengenai perhitungan dari rasio ROE, DER, dan rasio dividen yield. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.